PSSI pastikan proses naturalisasi lebih cepat. Media Irak kagumi kedalaman skuad Garuda. Pemain keturunan yang mendapat isyarat dari Erick Thohir. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Naturalisasi Justin Hapner berjalan, PSSI pastikan lebih cepat. Kabar baik datang dari anggota Exco PSSI Arya Sinulinga yang mengakui bahwa proses naturalisasi Justin Hapner bisa lebih cepat ketimbang J. Itzes dan Nathan Joaon. Sebagaimana diketahui, dokumen Justin Hapner sudah lama masuk bersamaan dengan Ivar Jenner dan Rafael Struijk yang kini telah menjadi andalan timnas Indonesia. Namun keraguan membuat Justin Hapner menunda jadi WNI. Usai diumumkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Arya Sinulinga membocorkan bahwa PSSI membuat surat baru kepada Kemenpora untuk Justin Hapner. Surat itu dibuat untuk memberitahukan bahwa Justin Hapner bersedia kembali pindah warga negara menjadi WNI. Alhasil naturalisasi bek keturunan tersebut tinggal menunggu surat keputusan Presiden lalu menjadi sumpah WNI. Ya, kami proses lagi dan di DPR juga sudah sejak Maret 2023. Kami buat surat ke Kemenpora bahwa Justin Hapner mau, lalu nanti Kemenpora buat surat ke Mensosnek dan Kemenkumham. Lalu ada rapat lagi dan tentu saja minta dokumen lagi. Sejauh ini tinggal sedikit lagi tahapannya. Ucap Arya Sinulinga. Sementara untuk J. Itzes dan Nathan Joaon kabarnya baru memasuki Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Proses dokumen kedua pemain itu masih lama perjalanannya karena harus melewati 3 tahap di DPR yakni Komisi 10, Komisi 3, dan sidang paripurna. Belum lagi dokumennya diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Arya Sinulinga sendiri berharap proses naturalisasi J. Itzes dan Nathan Joaon juga cepat selesai. Setidaknya pemain keturunan tambahan tersebut dapat menjadi amunisi baru Sintayong di Piala Asia 2023 mendatang. Pemain keturunan yang mendapat isyarat dari Erick Thohir. Pertama, Delano Ledon. Ada 3 nama yang mencuat usai Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui akan menambah 2 pemain naturalisasi di sektor penyerang dan gelandang. Delano Ledon sendiri menjadi striker yang digadang-gadang akan menjalani proses naturalisasi. Sebab pemain berusia 23 tahun itu terang-terangan mengirim DM kepada Erick Thohir di Instagram untuk meminta dinaturalisasi. Musim ini Delano sudah tampil sebanyak 11 kali dan mengemas biji gol bersama Top Os di Divisi 2 Liga Belanda. Kehadirannya bisa menambah persaingan di sektor ujung tombak skuad Garuda. Kedua, Ilyas Al-Haf. Di sektor gelandang terdapat nama Ilyas Al-Haf yang kemungkinan tengah menjalani proses naturalisasi. Al-Haf sejatinya berposisi natural sebagai winger, namun dia juga bisa dipasang sebagai gelandang. Al-Haf pada musim lalu membawa Alberta City FC promosi ke kasta teratas Liga Belanda atau Eredivisie. Menariknya pada perayaan tim, Al-Haf membentangkan bendera merah putih. Pemain yang musim ini membela Noah Alsi di Liga Armenia itu kemudian terang-terangan mengakui dirinya ingin dinaturalisasi. Hal itu diungkapkannya ketika wawancara bersama YouTuber Yusan Nugraha. Ketiga, Tom Hai. Berposisi natural sebagai gelandang bertahan, Hai bisa dipasang di posisi gelandang tengah dan serang. Adapun di musim ini, pemain berusia 28 tahun itu sudah tampil sebanyak 9 kali di segala kompetisi bersama klub kasta teratas Liga Belanda FC Herenveen. Dikutip dari media Belanda, Voetbalzone, Hai sempat mengatakan dirinya tidak sabar untuk dinaturalisasi. Jebolan Akademi AS Alkmaar itu pun mengaku terus menunggu tawaran PSSI untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Soroti racikan Sintayong, media Irak kagumi keseimbangan skuad Garuda.
perkembangan timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong turut mengundang sorotan dari media Irak Win-Win. Hal itu tak terlepas dari skuad Garuda yang akan menjadi lawan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga Piala Asia 2023. Media Irak Win-Win menilai bahwa skuad Garuda akan memberikan kejutan di lapangan. Apalagi Sintayong jadi sosok yang kaya strategi dan bisa maksimalkan pemain yang ada. Media tersebut meyakini bahwa laga nanti Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan akan bermain sedikit bertahan dan memanfaatkan keseimbangan tim. Selain itu, peran pelatih asal Korea Selatan tersebut akan membuat Irak kewalahan dengan pengalaman sebelumnya. Pelatih asal Korea Selatan Sintayong cenderung memainkan formasi 4-3-3 dengan pertahanan yang lebih bertahan dan terkadang menggunakan formasi 4-4-2 yang seimbang. Tim nasional Indonesia memiliki 9 pemain profesional di beberapa liga di Eropa, Amerika Selatan, dan Asia. Tulis Win-Win. Di balik taktik Sintayong, ada pemain-pemain berkualitas yang diakui masuk dalam tim. Win-Win menilai bahwa pemain-pemain yang berkarir di luar negeri akan jadi kekuatan utama skuad Garuda. Hal ini harus jadi perhatian penuh bagi Irak karena menganggap skuad Garuda saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Meski dianggap membawa bahaya, sejauh ini rekor pertemuan masih berada di sisi Irak. Kendati demikian, saat ini tim Merah Putih telah tampil dengan warna yang berbeda. Maka bukan tidak mungkin skuad asuhan Sintayong mampu memberikan kejutan kepada salah satu raksasa Asia itu.